Wah wah wah, ada apa ini bro? Real Madrid kok tiba-tiba kena kabar buruk begini? Jude Bellingham, pemain andalan mereka musim lalu, resmi harus menepi dari lapangan karena cedera bahu yang akhirnya harus dioperasi. Yes, operasi. Bukan cedera ringan, tapi cedera yang bakal bikin dia absen sampai 3 bulan ke depan. Gila gak tuh? Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal gantikan peran vital Bellingham di lini tengah Madrid? Apakah ini bakal bikin permainan Los Blancos kacau balau di awal musim? Dan, apakah Real Madrid bisa rugi secara finansial karena absennya Bellingham? Yuk, kita bahas semuanya di video ini, full, santai, dan jelas. Oke, mari kita mulai dari faktanya dulu. Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Cedera bahu Bellingham ini bukan baru ya bro. Udah dirasain dari akhir musim lalu. Tapi baru pertengahan Juli kemarin dia akhirnya naik meja operasi. Hasilnya, Bellingham harus absen 10-12 minggu. Itu artinya 8 laga La Liga plus 2 pertandingan awal Liga Champions kemungkinan besar bakal dilewatkan. Padahal musim lalu dia tuh mesin gol, mesin assist, bahkan jadi tumpuan utama permainan Madrid. Ancelotti aja waktu itu sampai bikin sistem khusus buat dia. Nah sekarang, dengan Xabi Alonso jadi pelatih baru, situasinya jadi tambah menarik. Siapa penggantinya? Gimana cara Xabi nutup lubang ini? Nama pertama yang langsung mencuat, udah bisa ditebak lah, Arda Güler. Gelandang muda asal Turki ini sempat bersinar di Piala Dunia antar klub kemarin. Gak cuma gaya mainnya yang tenang dan punya visi, tapi dia juga punya mental. Tapi Arda masih muda bro. Apakah dia udah siap diandalkan di match penting? Valverde juga jadi opsi. Tenaga kuda di lini tengah, kuat, cepat, dan berani duel. Tapi gaya mainnya beda dari Bellingham. Dan ada juga Brahim Diaz, yang fleksibel banget, bisa main di banyak posisi. Tapi, apakah cukup? Itu dia yang bakal diuji Xabi dalam waktu dekat. Nah sekarang kita masuk ke hal yang sering dilupakan banyak fans, efek finansial. Bellingham itu bukan cuma pemain biasa. Dia juga brand besar. Absennya dia itu bisa ngaruh ke sponsor, hak siar, bahkan ke mood tim secara keseluruhan. Bayangin aja, lo lagi promosiin pemain terbaik lo ke dunia, ternyata dia absen di momen awal musim. Ditambah lagi, walaupun dia gak main, gaji dia tetap jalan. Real Madrid tetap bayar dia 400.000 euro per minggu. Itu artinya ada beban gaji tanpa kontribusi langsung di lapangan. Buat klub sebesar Madrid sih mungkin masih aman, tapi kalau performa tim jeblok, bisa merembet ke hal lain. Dan rugi pasif kayak gini tetap harus dihitung. Pertanyaannya sekarang, Florentino Perez bakal ngapain? Apakah dia bakal panik dan buru-buru beli pemain baru? Jawabannya, enggak. Sejauh ini Perez masih tenang. Gak ada rencana darurat beli pemain. Dia percaya sama regenerasi tim. Arda, Nico Paz, bahkan pemain Castilla pun bisa dikasih menit bermain lebih. Dan kalau berhasil, ini bisa jadi bukti kalau proyek jangka panjang Real Madrid berjalan lancar. Tapi, kalau hasilnya jelek? Kalau Madrid drop point di awal musim? Wah, fans pasti mulai bersuara. Tekanan ke Perez dan Xabi bakal makin besar. Jadi, menurut lo siapa yang paling cocok gantiin Bellingham sementara dia absen? Arda Güler? Valverde? Atau lo punya nama lain yang lo percaya bisa isi kekosongan itu? Tulis pendapat lo di kolom komentar bro. Tapi tolong, di sana dulu bro, jangan kemana-mana. Karena cerita raksasa Eropa ini belum selesai. Kenapa? Ada apa? Setelah ditinggal Bellingham untuk sementara, sekarang malah muncul kabar mengejutkan, seorang bintang Liverpool siap mengkhianati klub lamanya dan datang ke Bernabeu. Dan Perez? Dia langsung pasang senyum licik. Siapa dia? Dan kenapa dia sampai rela ninggalin Liverpool? Kita bahas tuntasannya di video ini ya bro, cus ke segmen berikutnya. Yap, Konate, bek tangguh milik Liverpool, dilaporkan menolak perpanjangan kontrak. Dia secara terang-terangan prioritaskan pindah ke Real Madrid musim panas ini.
Dan itu bukan rumor doang. Laporan media menyebut, Konate udah gak sabar buat ngerasain tantangan baru. Di usianya yang 26 tahun, dia lagi di masa puncak performa. Back tinggi, cepat, agresif, dan cocok banget sama filosofi Xabi Alonso yang mau bangun tembok baru di pertahanan Madrid. Dan kalian tahu nggak, fans Madrid langsung heboh, Konate ke Bernabeu? Gas, ini upgrade serius. Akhirnya Madrid mikirin lini belakang juga. Apalagi setelah performa musim ini banyak bolong, transfer ini kayak dapat 10 Bitcoin atau 1000 Solana bahkan 10.000 Ethereum di tengah krisis. Dan bukan cuma soal teknis, transfer Konate ini juga menyentuh sisi finansial dan branding klub. Madrid, yang sempat dikritik karena kalah di market dari Chelsea dan PSG, sekarang mulai ngejar balik lewat pemain muda penuh potensi. Di dunia sepak bola modern, investasi pemain itu bagian dari strategi bisnis. Konate bisa jadi bukan cuma bet tangguh, tapi juga wajah baru Madrid. Bisa masuk kampanye global, fans muda, dan bahkan jualan jersey. Beberapa analis bahkan bilang, kehadiran Konate bisa balikin citra Madrid sebagai klub modern dan kompetitif. Setelah trauma kalah dan kehilangan pendapatan sponsor, langkah ini dinilai penting dan berani. Dan satu hal yang jelas, bro, Konate bukan pemain sembarangan. Dia pernah angkat trofi bersama Liverpool. Pernah tampil di final UCL. Pengalaman ada, skill ada, Madrid kayaknya gak mau buang waktu lagi. Mereka sadar, kalau mau tetap relevan di era baru. Lo gak bisa cuma andelin sejarah, lo harus punya pondasi kuat buat masa depan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah transfer ini bakal jadi titik balik Madrid? Atau ini cuma proyek ambisius yang belum tentu berhasil? Komentar di bawah, guys. Selain itu, jadi sekarang jelas ya bro. Konate bukan cuma bek muda dengan potensi besar, tapi juga simbol bahwa Real Madrid belum selesai. Meski musim ini penuh luka, Perez kayaknya mulai bangkit lagi. Dan kalau transfer ini berhasil, bisa jadi awal kebangkitan Los Blancos setelah kemunduran finansial dan prestasi. Tapi tenang, ini baru setengah dari ceritanya, segmen selanjutnya jauh lebih panas. Karena ternyata, Perez secara gak sadar malah bantu Barcelona. Yes, rival abadi mereka sendiri. Dan yang lebih parah, efeknya bikin Madrid rugi secara finansial. Tunggu dulu sebentar bro, anggap ini waktu rehat sebentar. Lo bisa dukung channel ini dengan nonton video ini sampai habis, dan jangan skip iklan kalau bisa. Dari situlah channel bisa terus hidup. Dan upload makin rajin tiap hari. Api, Rek, mari kita ke segmen berikutnya. Sama sekali, iya, pemain yang sempat jadi andalan Liverpool, yang bikin fans The Reds kelepak-kelepak, dan dihargai kelewat mahal sampai Barcelona sempat angkat tangan. Sekarang tiba-tiba proses transfernya malah jalan mulus. Dan faktornya? Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.